Jujur ya, bapak nih udah, orang tua udah jadiin bapak khususnya nih ada tempat usaha kamu jalani. Nah pada saat itu bapak izin untuk pulang kampung dulu. Nah jadi hampir 3 tahun saya kelola, jujur mas, hancur nah, hancur. Selamat datang di Broadcast ngobrol receh. Di umur 30 tahun udah ngerasain yang namanya menuju kesuksesan. Kita tanya langsung ke Joko. Bro, ntar gue ngomong dulu. Lu tahu nggak nama panjang Mas Joko siapa? Apa? Joko Sombong bawa golok. Jaka. Itu Jaka ya? Jaka. Apaan lagi? Sembongnya. Kebanyakan minum air. Sembongnya itu sembung. Kembung. Ya, kita langsung. Apa nih? Bagaimana kesibukan untuk Joko sekarang? Berbicara kesibukan sebenarnya banyak sih mas, banyak banget. Cuman memang saat ini sih lebih fokus ke ngurusin ada yayasan. Ada yayasan untuk anak-anak panti juga bersama teman-teman. Kemudian yang kedua juga swalayannya masih dengan brand Nanomart ya. Oke. Buat teman-teman, sorry gue potong. Buat teman-teman yang belum tahu, Joko ini adalah CEO ya? CEO. Nggak tahu sih. Pemilik dari Nanomart yang ada di Pulau Panjang ya? Iya. Pulau Panjang di depan rumah sakit. Nah, kebetulan bro, tema kita hari malam ini, tema kita hari ini tuh yang success before 30. Gua nggak tahu Joko sekarang umurnya berapa. Yang jelas setahu gua dia sukses di usia muda. Kan maksud gini, nggak semua orang itu kan bisa sukses di usia muda. Nah, makanya kehadiran Joko, gua mau tahu dong, gua pengen denger tips apa sih kalau emang ntar gua pengen jadi pengusaha sukses. Ya. Trik-trik apa nih yang pengen dilakuin? Gitu. Sekarang belum sukses, Pak. Menuju sih. Oke, dari Joko deh. Kita ngomongin masalah kayak apakah sebenarnya Joko ini udah ngerasa sukses atau belum, itu sebenarnya dari individu ya. Nganggapnya bagaimana. Dan kita langsung tanya aja deh ke Joko, sebenarnya sukses itu menurut lu gimana sih? Gimana? Oh, berat nih pembahasannya. Berat. Terserah kalau mau dijawab sekarang atau minggu depan. Tapi serius loh, lucu. Asli Santai, tapi bikam. Bicara masalah kesuksesan dan untuk sebagian orang, gue sendiri atau mungkin Hendra kan beda nih, bisa juga ngategorikan gue sukses nih sekarang, tapi anggapan orang lu mah stuck di situ aja gitu kan. Bagi lu kesuksesan itu seperti apa gitu? Kalau menurut seorang panjenengan. Gimana? Langsung saya jawab mas. Jadi kalau berbicara sukses sebenarnya terlalu naif mas kalau saya harus bicara tentang itu ya. Karena pertama, apalah saya gitu kan. Tapi kalau secara teknis kita berbicara tentang gimana sih ketika kita berusia muda kemudian terjun ke dunia usaha. Nah, mungkin saya bisa memberikan arahan sesuai dengan pengalaman saya. Jadi kalau kita berbicara tentang prosesnya sebenarnya cukup relatif mas gitu kan. Artinya untuk menuju ke sana kita harus punya tujuan ya kan. Kemudian juga dibilang niat, iya juga harus punya niat. Fokus gitu kan mas. Dan sejatinya kita harus tahu sebenarnya goals kita tuh ke depan apa? Apakah bebas income yang masuk, apakah bebas waktu terhadap keluarga, dan itu butuh pengorbanan sih, itu banget. Bentar, potong dulu. Itu sebenarnya kalau pendidikan sendiri pengaruh besar nggak sih mas dalam kita menjadi pengusaha muda gitu? Maksudnya pendidikan itu knowledge, pengetahuan tentang bisnis, maksudnya pengetahuan tentang umum kita di sekolah itu berlaku nggak? Kalau seandainya gue mau jadi entrepreneur, gimana dong? Ini sensitif nih pembahasannya mas. Saya takut juga nih ngomong. Jadi kan banyak nih orang sukses dalam usaha itu, ada yang juga sekolah atau kuliahnya mungkin di bidang marketing, entah itu dia ada juga yang diambil hukum, tiba-tiba dia jadi pengusaha besar gitu. Tapi yang repot tuh kayak gini bro, begitu diambil. Tapi saya kapan jawabnya mas?
dulu. Ya. Yang repot itu begitu dia hukum, ya. Begitu keluar dia hukum rimba yang ditegakin. Iya. Artinya dia harus hidup di hutan. Pagi ambil komputer, malam dihukum. Lucu. Luar biasa. Oke, kembali bagaimana? Lu setuju nggak? Yang menurut si Hendra itu apakah gua harus sekolah ini dulu nih untuk menjadi usaha dan jadi sukses gitu. Jadi gini sih Mas, ini yang perlu diluruskan sih sebenarnya. Kalau dari kacamata saya, perspektif saya, ini kita harus bagi dua jalur dulu nih, ya kan? Jalur di sisi kita kompetensi di bisnis, satu di sisi karir. Karir juga ada jenjang suksesnya gitu loh. Jadi kita mau bahas substansi yang mana? Kalau ke jalur yang wirausaha, jujur saya tidak bisa menyebutkan gitu kan apakah faktor pendidikan menentukan ya. Saya tidak tahu ya. Saya tidak berani berbicara. Secara mindset kan jelas pola pikir jelas berbeda ya. Iya, benar. Pengusaha itu jelas dia punya mindset yang menurut gua sih pengusaha itu harus dia disiplin, terus pekerja keras, harus dia ulet dalam usaha. Betul. Kalau tiga karakter ini gue milikin, berarti saya udah siap jadi pengusaha dong. Wih, luar biasa. Betul, tepuk tangan. Usaha apa, Pak? Hah? Sekarang usaha apa? Gue mau jualan es tong-tong. Terus Mas Joko, ini kan udah Nanomart sendiri sekarang udah usia berapa tahun sih? Dari transisi kalau ke saya dari orang tua ke saya ini udah jalan hampir 10 tahunan. 10 tahunan ya? 10 tahun. Dan 10 tahun itu lu yang jalanin. Itu udah dari lepas nih. Dari orang gue tua nih anak gue yang nerusin Nanomart. Sebenarnya saya lebih ke tongkat estafet sih. Tapi secara kendali namanya kita nih masih jiwa muda gitu Mas. Kadang masih labil. Itu. Iya kan? Kita punya ide yang menurut kita nih wah gitu. Tapi menurut pertimbangan orang tua itu terlalu berbahaya. Tinggi resiko. Jadi memang kita butuh kontrol juga sih dari orang tua dulu. Supaya apa? Kita tidak jatuh ke dalam lubang sih. Oh jadi nggak 100% nih. Kalau enggak, jadi konsepnya tuh lebih kayak gini Mas. Ini kita sebagai anak muda nih kan dituntut untuk berbagai macam berpikir tentang ide, menuangkan dan lain sebagainya. Iya. Cuman terkadang untuk implementasinya itu kita yang terlalu gegabah lah, gerusak-gerusuk lah. Nah di sini ada faktor pertimbangan dari orang tua. Kenapa? Karena secara jam terbang mereka jauh lebih tinggi gitu kan. Jadi gimana caranya kita combine antara ide inovasinya anak muda dengan jam terbang orang tua tadi sehingga menghasilkan sebuah instrumen yang luar biasa kan gitu. Tepuk tangan dong. Dan jadilah pintar loh saya. Bro saya pintar. Iya sangat lah. Kita lihat aja Nanomart sekarang ya kan. Pernah nggak gue potong ya sorry ya. Pernah nggak pikir buat inovasi yang mungkin beda dari yang lain gitu? Kayak seperti gue bilang yang kayak Steve Jobs mungkin sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya kalau memang kita lebih beda sedikit dari yang rata-rata kita jadi unik kan. Jadi orang ini apaan sih kayak gitu. Pernah nggak terpikir inovasi yang kayak gitu? Banyak Mas sebenarnya. Jadi kalau inovasi itu memang tuntutan ya. Karena juga kita di salah satu misinya kita itu salah satu menjadi leader gitu kan. Leader dalam artian banyak hal. Baik inovasi, kreasi dan sebagainya. Cuman memang untuk implementasi di lapangan ini yang benar-benar harus difikirkan secara matang sih untuk eksekusinya gitu kan. Salah satunya apa? Salah satu mungkin yang bisa saya tawarkan di sini bahwa mungkin saat ini kami bisa ngejual bahwa Nanomart merupakan salah satu swalayan yang secara marketing brandnya itu kemarin kita munculkan dengan video-video receh. Setidaknya itu kreasi. Ngomong-ngomong tentang kreasi. Gua paling seneng. Sambal kreasi. Lo tau nggak? Pernah makan nggak? Terasi. Bukan terasi. Kalau kurang nyaring di terasi. Dikerasi lah. Terasi. Ya bisa kita kembali. Stimulan. Terasi itu bro. Bentar, itu tempat mobil. Mobil gua taruh di Garasi ya. Udah. Ini nggak selesai. Nggak selesai. Main. Nah, ini fakta menarik. Dari semua usaha-usaha yang ada di Kabupaten Berau khususnya, dan gue lihat yang paling aktif di salah satu sosial media itu kan Nanomart. Itu dari mana sih
punya Ide-ide. ide-ide yang Inovasi. sampai punya video receh ya yang terbaru ya. Ini receh. Nah, itu dari mana sih sebenarnya? Oh baik, jadi sebenarnya gini mas, kita tuh kan gini, salah satu visinya seperti saya sebut tadi, kita merupakan salah satu leader ke depannya, leader dalam bentuk apapun, Iya, oke. dan ini universal. Salah satunya marketing brand kita. Nah kemudian kalau berbicara tentang kenapa harus kita munculin video receh kayak kemarin tuh, bahwa kita ngeliat kayak gini nih, kita mau beriklan tapi dengan cost yang sangat kecil, tapi punya feedback yang cukup besar buat kita, dan kita mau buat kayak seperti apa nih. Nah entah kenapa terbesit gitu kan, wah ini kalau buat kayak gini kayaknya bagus nih gitu kan. Orang akan makin tertarik dengan adanya humor-humor seperti itu. Itu sih mas. Cuman pakai kamera gitu. Iyo, Terus capek yang doang, mengorbankan harga diri. Iya, yang kerjanya juga di situ gitu kan, nggak bayar apapun. Tapi gini, tar gue potong dulu. Gue nggak canggung sama Mas Joko karena kita dulu pernah satu proyekan film. Oh iya. Walaupun dia figuran. Iya. Alhamdulillah tuh waktu kita buat film itu nggak dapat juara. Stop. Saya nggak ada. Saya tidak ada di situ. Akhirnya beliau ini berdikari sendiri buat film-film video receh. Terakhir itu dengan kakek Sugiono kalau nggak salah. Yang Ya masih Yoi. yang Nggak, itu figurannya- bohong. Yang kakek Sugiono bohong. Dia lawannya. saya penggemar loh. Kakek Iya, Sugiono. karena Kolektor mas. bukan. Jadi? Kakek Sugiono itu gimana ya? Lu anak muda masa kalah sih sama kakek-kakek pintar push up, lari. Buset. Iya, lo benar. Lo nggak pernah. Itu dia mungkin ya bagi sebagian aktor itu kan menggunakan skrip. Kakek Sugiono nggak pernah pakai skrip. Bentar loh, gue potong. Gue paling menggarisbawahi kakek Sugiono. Ada hal positif. Iya. Tahu nggak apa? Masih ada positifnya tuh si kakek Masih. mas. Baik banget ya. Oh, iya. Dia paling gak tegaan dengan cucu-cucunya. Benar. Iya kan? Iya kadang-kadang. Buset. Udah. Udah, back to topic. Kayak ngomong Sugiono. Urusannya sama saya nggak ada mas. Oke. Next. Bicara tadi masalah dari sisi sosial media dan yang mempengaruhi apa sih yang bikin gue tahu lu dari kita masih yang kebetulan gue juga punya usaha dulu Yoi. dan lu di sekolah lu di depan dan kita sering tatap-tatapan dulu. Itu udah mulai ada feel ya. Udah mulai ada rasa ya. Sampai terbawa mimpi. Enggak. Jadi gue tahu sebenarnya lu Jok, lu yang punya penerus lah intinya ya, penerus. Dan di umur segitu lu yang bisa yakinin udah deh gue di saat teman-teman gue kuliah ke luar atau nongkrong dimanapun dan lu memilih jalur yang bisa dibilang bukan pilihannya anak muda banget lah. Kalau zaman dulu ya, mungkin kalau zaman sekarang banyak ya anak muda yang memilih usaha gitu. Kalau zaman dulu kan yang penting tepian dulu bro, daripada lu ngapain ya kan, sebat dulu kita. Nah, apa yang bikin lu yakin nih, udah gue jadi entrepreneur aja. Jadi entrepreneur aja deh. Panjang. Finansial. Gak apa-apa. Terutama finansial ya pasti. Iya, pasti. Yang pertama sih gini ya mas, karena jujur basic dari bapak saya, nama brand Nano itu sebenarnya dari apresiasi dari bapak saya sih. Oh gitu. Iya, namanya Sunano. Kemudian kenapa kita namakan Nano? Ya mungkin sedikit familiar kali dengan nama Nano, gitu kan. Kemudian juga di Nano ini kita ada nilai inti perusahaannya juga. Oh, gitu. Jadi kalau bicara si iklan Nano tadi kan terkadang kita kemudian berpikir ada manis, asam, asinnya kan kayak gitu deh. Nah, iya benar. Benar. Jadi kita tuh gambarkannya kayak gini. Manis hasil perjuangannya kan kayak gitu ya. Asin pengorbanannya gitu. Iya, keringet ya. Asam misalnya cerita hidupnya kayak gitu tuh. Artinya ketika dirumuskan menjadi satu komponen, kok kayaknya Nano ini enak nih kita gunakan kayak gitu mas. Itu yang pertama. Kembali ke masalah ketika masih muda dulu ya. Jadi karena memang basic bapak ini dulu penjahit sepatu kan, penjahit sepatu di pasar lama sana. Yang masih di ini ya, Milono. Iya, pasar lama di sana. Kemudian di tahun 91 itu bapak mikir gini, saya punya 4 saudara nih, iya kan. Ini anak berempat gak ada yang jaga. Kebetulan ibu pegawai negeri. Iya.
Akhirnya kita terlantar dalam artian karena kedua orang tadi sibuk, Kerja. nggak ada yang ngurusin kita gitu kan. Bukan nggak makan ya? Bukan. Bukan ya? Tiba-tiba di atas pohon. Enggak juga. Ini karena Tiba-tiba di faktor pinggir jalan aja ya Iya kan? Om belum makan 4 tahun. Ya, gua lewat. Om, siapa? Oke, next. Nah, terus Jangan ketawa gitu dong, gue nggak enak dengernya. Bukan. Ya apa sih? kejepit. Ya maaf. Aduh, parah. Tangan sendiri ya kan? Iya. Jadi Saya on David. Nah, oke lanjut. Aduh, sorry. Kayaknya belum ngopi dulu deh. Mendingan ngopi dulu deh. Diminum. Masih ada. Iya, nanti aja deh. Jadi lanjut ke tadi, terus bawa mikir, ya udah, kenapa nggak kita coba buka warung kopi aja nih bersama. Kemudian buka deh warung kopi depan rumah sakit. Kebetulan mas, di situ tuh pada waktu itu banyak banget tukang becak. Seneng mas. Iya. Itu tahun berapa ya? Tahun 95 mungkin ya. Iya, 96 kita mulai jualan kopi lah, jualan kopi. Terus? Jadi lucunya, saya punya cerita lucu, tolong dihargain ya. Kalau garing paksa untuk tertawa. Parah lu. Gua sekarang bodo amat. Pokoknya gua ketawa-ketawa dah. Iya. Jadi lucunya ya, pada saat rame tukang becak pada saat itu, misalnya si tukang becak pesan 1 kopi, itu kita buatin. Tahu nggak habisnya kapan? Nanti malam. Maksudnya gimana? Buset. Loh, serius? Jadi seharian satu tukang becak 1 gelas. Malam baru habis. Bingung nggak? Dan itu dihargain? Ya mungkin pada saya 2.000-3.000 lah. Maksudnya bentar, gua potong dulu. Maksudnya si tukang beca Makanya biar saya jelasin. Ya, oke. Nggak ada etika sampai, nggak ada etika ya. Bentar, gua potong Dimarahin dulu. dong. Ya kan? Jangan main Tadinya ini cut-cut gimmick aja. nih, bacot gitu. Oke, next. Jadi kenapa bisa sampai malam? Jadi ketika kita ngebuat ini dalam kondisi panas kan, kasih baru mau diseruput tiba-tiba ada penumpang. Oh. Tinggal pergi. Ntar selang 1 jam balik. Iya ya. Iya kan? Terus kemudian diseruput lagi ada penumpang, begitu terus sampai dengan malam. Jadi kalau kita mau singkirkan kopi sebelum kopinya habis, fatal buat kita. Iya. Ganti rugi gitu Pelanggan kan. ya. Yoi. Benar. Itu alasan kenapa kita kembali ke pada itu buka warung kopi ya. Oke. Nah kemudian kita lihat peluang lain nih gitu kan. Ini depan rumah sakit, banyak orang sakit dong, nggak mungkin banyak orang joget Iya, gitu kan. Benar. Jualan perban dong. Enggak ya? Harusnya jualan perban dong. Kenapa rumah sakit? Buat apa? Ini mau apa nih? Kan ngobatin luka. Kan depan rumah sakit. Oh iya benar. Iya. Ini jadi ini lurus ya ini. Iya. Nggak ada belok-belok ya. Iya. Oke lanjut. Nah, kita lihat ada orang sakit berarti ada yang besuk nih. Nah, kita ngeliat peluang itu, wah kalau kita nyediakan kebutuhan orang besuk gimana nih? Oh iya. Nah, mulai dari situ mas. Sembako ya. Sembako, pelan-pelan. Gue juga sering kita tuh benahin. Kenapa? sebelum Iya, apa? benar. Gue masuk rumah sakit. Yoi. Belok dulu nih. Belok dulu mas. Ya kan? Bukan motornya tuh. Ke yang roti. Iya. Bukan dong. Beda. Itu bukan nomor. Oh, gue ke ATM. Bukan salah. Gua juga belok kiri kemarin salah. Counter pulsa. Oh nanya, lu di mana, ruangan mana, ya kan? Iya gitu. Aduh, asli Kita parah. lanjut. Nah, oke, lanjut. Sampai di mana tadi ya? Sampai Menyediakan. Menyediakan. Kemudian berkembang, kemudian juga fasilitas rumah sakit semakin diperluas. Kemudian kita juga ngikutin ritmenya. Oh, kita tambah space, kemudian tambah area dan sebagainya. Sampailah dengan detik ini. Nah, jujur memang pada saat transisi itu, aduh, gila. Dibilang sakit iya, dibilang perih iya, gitu karena kan. mulai bisnis ya. Di transisi pada saat orang tua ke saya itu di tahun 2006 sampai 2010 deh. Oh itu baru lulus banget ya. Wih, lulus mas, bawa kenceng mas. Jadi lulus langsung tuh. Langsung. Tapi dari orang tua ada dong edukasi bisnis. Ntar lu kalau pengen jualan kayak gini tuh tekniknya kayak gini gitu. Jadi kalau gini mas, bedanya orang tua kita jualan dulu dengan sekarang tuh pertama kondisi dan situasi itu udah beda banget. Beda, jauh. Kita nggak bisa dalam artian kita mau terapkan pola jualan orang tua dulu dengan sekarang nggak bisa mas. Karena habitnya udah berbeda gitu kan mas. Nah, jadi kembali masalah transisi,
kenapa saya katakan sakit, bener-bener kita yang habis sekolah, nih, ini ada toko, warung, kamu kelola, tuh gimana rasanya mas? Dan gue tahu. Tahu dari mana? Sekolahnya itu nggak ada kena-kenanya sama usaha. Jujur. Iya kan? Iya kan? Jujur mas. Saya di SMA M itu. Iya. Ya. Lu jurusan apa sih, Jok? Lu jurusan IPS mas. Alasannya jelas. Jadi pada saat itu teman-teman pada heboh nih, ngelamar di sekolah-sekolah yang punya nama. Saya langsung ke sana mas. Ini sekolah lu nggak punya nama nih? Bukan nggak punya nama, secara Ada. ketertarikan Oke. dia agak di bawah dari unggulan. Gini ntar. Oh gitu. Sama kayak kita. Memilih SMA. Iya. Gue homeschooling. Gue sekolah di rumah, bro. Gua bilang mending dia ya di kota. Kita loh. Jadi Gimana? Hah? Kita nggak sekolah. Dan sekarang rumah lu lebih jauh dari sekolah kita dulu. Jadi kan kenapa saya pilih SMA itu? Pertama, durasi sekolahnya itu mas, cuma dari jam 12 sampai Ya, jam 6. bener, Artinya bener. cuma 6 jam. 6 jam. Dibanding sekolah umum lain. Iya. Lama dong. Saya pagi harus buka toko nih. Oke. Kan gitu. Ini suka dukanya ya. Suka duka. Alasan kedua yang paling ekstrim buat saya kenapa saya pilih di sekolah itu, jujur saya belum hafal kali-kalian sampai sekarang mas. Oke. Sampai tanya 7 kali 8 ke saya nggak bisa jawab. Serius. Padahal latar belakang usaha ya. Nggak tahu kenapa. Jujur saya nggak hafal kalian. Lu bukan diseleksi aja. Seleksi aja kayak orang lupa gitu. Iya, Nggak. gua tahu. Jadi karena saya merasa bahwa aduh gila nih kalau saya ke SMA unggulan habis nih saya gitu kan. Terus yang kedua, kemudian kalau saya nggak lolos di SMA unggulan, toh jatuhnya ke SMA ini juga gitu kan. benar. Jadi mendingan saya langsung ke SMA ini. Jadi lu nggak pernah tuh nyoba ke Enggak. kita di Kabupaten Berau tahu lah ya. Iya, gitu kan. iya. Lu mau masuk mana lu? Itulah. Iya kan? Iya bener. Dan yang lainnya tuh yang pastinya ikutnya gelombang 2, gelombang 3. Dan Tapi lu ngikutin gelombang pertama. Gelombang 1 bangga dong langsung diterima. Iya, Yang gelombang 2 asumsinya gimana? Buangan dari SMA sana tuh. Iya. Situ buangan nggak? Iya. Gue homeschooling sumpah. Gue homeschooling. Enggak. Guru gue pecat. Gue sebenarnya pengen masuk yang di gelombang kedua ini. Cuman kan gue mau membanggakan orang tua dulu. Yo. Tapi nggak bisa. Itu aib ya. Inteleknya udah terbatas. Iya, nggak bisa emang, nggak bisa. Terus gimana dong? Abis pagi lu harus buka. Lanjut. Buka serius mas. Jadi saya buka toko jam 7 kan. Mandi set buka toko, nanti jam 12 siang Siap-siap. saya udah siap-siap mandi buat sekolah. Nanti pulang sekolah lanjut lagi mas. Sampai malam. Sampai malam, kadang sampai jam 1, jam 2 malam. Itu bikin kayak jurnal stock of name. Enggak juga kan, pada saya itu masih manual mas. Oh gitu. Nah, lu anak keberapa? Pertama dari 4 bersaudara. Jadi betul-betul lu yang diharapkan banget ya. Mungkin pada saat itu iya. Karena kan fakta yang setelah lu cerita kan lu yang buka warung, toko. Iya. Lu juga yang ntar nutup. Terus kalau pembukuan gimana? Nah jadi gini mas, memang pada saat saya di SMA itu jujur ya, bapak nih orang tua udah jadiin bapak khususnya nih ada tempat usaha kamu jalani. Nah pada saat itu bapak izin untuk pulang kampung dulu. Nah jadi hampir 3 tahun saya kelola, jujur mas, hancur nah. Hancur. Pembukuan atau Kata dulu, gua kira tadi 3 tahun bakal besar gitu ya. Hancur, parah. Oh terus kalau Parah hancur. kan usahanya hancur ya, sampai dengan orang tua lu datang. Terus begitu orang tua datang gimana? Jadi gini, bahkan pelanggan kita tuh sampai bilang gini, tuh Nanomart steril kan tuh, sampai segitu.